Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita karunia ya sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih melanjutkan bahasan kita dari bab ke-14 tentang di antara kesyirikan adalah beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Dan pada pertemuan kali ini, mungkin sekalian dengan pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka, orang-orang yang membolehkan berdoa kepada selain Allah atau meminta kepada wali-wali Allah atau kepada nabi atau kepada arwah syuhada. Ya, mereka juga memiliki dalil-dalil atau bisa kita katakan syubhat-syubhat. Ini perlu kita jelaskan sebagiannya ya agar seorang ahli tauhid memiliki dalil untuk membantah mereka. Secara umum ya, kalau kita perhatikan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan ya, bisa terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dalilnya sahih, ada yang dalilnya tidak sahih ya. Apakah dhaif, apakah maudhu ya, dalilnya tidak sahih. Kemudian dalil yang sahih ya, maka dalil yang tidak sahih ada dua model juga ya. Yang penunjukannya jelas ya. Yang kedua penunjukannya tidak jelas. Akan tapi kalau kita tahu dalilnya tidak sahih, selesai urusan ya. Mau penunjukannya jelas atau tidak jelas, kita bantah, kita katakan dalilnya tidak sahih. Kenapa? Karena dalam masalah akidah harus dengan dalil yang apa? Sahih ya. Sementara mereka sendiri mengatakan kalau masalah akidah harus dalilnya qat'i, tegas ya, jelas. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak boleh hadis ahad, harus hadis mutawatir dengan berbagai macam persyaratan mereka. Apalagi dalam masalah hal ini tentang membolehkan berdoa kepada selain Allah. Ini masalah yang berbahaya, masalah syirik atau tauhid, maka tidak boleh berdalil dengan dalil yang tidak sahih, harus yang sahih. Adapun kalau dalilnya sahih bagaimana? Jawabannya ya maka biasanya ya mereka salah memahami. Tunggu dulu. Bukan biasanya, tapi dalilnya sahih ya. Maka cuma satu kemungkinan, yaitu mereka salah paham dari sisi pendalilannya. Baik. Sekarang kita punya beberapa kaidah umum untuk membantah syubhat-syubhat mereka ya. Kaidah umum bantah syubhat ya. Di antaranya kita katakan dalil harus dipahami dengan pemahaman salaf. Yang kedua, adakah praktek salaf akan pemahaman tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau mereka mengatakan ini dalil menunjukkan ini menunjukkan ini, mana dalilnya? Apakah para salaf memahami demikian? Kita tanya. Kalau tidak ada, kita bilang apakah para salaf mempraktekkan demikian? Ya. Kalau jawabannya tidak ada, ya sudah. Contoh mereka berdalil sederhana. Kata mereka, Nabi meskipun sudah meninggal tapi hakikatnya masih hidup. Oleh karenanya kita boleh datang kepada Nabi, minta doa kepada Nabi SAW. Kita tanya, yang berpemahaman seperti itu siapa? Ada enggak salaf yang berpemahaman seperti itu? Adakah sahabat yang berpemahaman demikian? Yang kedua, adakah para sahabat minta-minta di kuburan Nabi, datang kepada Nabi SAW kemudian minta agar didoakan? Ya, padahal kita tahu setelah meninggalnya Nabi banyak sekali permasalahan dialami oleh para sahabat ya. Banyak permasalahan, banyak problematika ya. Mereka ternyata tidak pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya engkau mengatakan kalau minta kepada kuburan kepada Nabi lebih afdal, para sahabat tentu
lebih utama untuk melakukan demikian. Hal ini berbeda tatkala Nabi masih hidup. Waktu Nabi SAW masih hidup, banyak sahabat datang kepada Nabi, minta kepada Nabi, minta didoakan, ya, minta pengarahan, minta petunjuk. Banyak sekali hadis-hadisnya, terlalu banyak. Berbeda tatkala Nabi sudah meninggal, tidak seorang pun datang kepada kuburan Nabi. Kemudian, ya Rasulullah, ya, kami ada permasalahan, tolong beritahukan solusinya bagaimana. Ya Rasulullah, kami sedang begini, mintakan kepada Rabbmu untuk begini-begini. Enggak pernah seorang sahabat pun melakukan demikian, ya. Oleh karenanya, ini jawaban mujmal atau global, jawaban umum. Kalau ada yang kasih syubhat, kita bilang mana sahabat yang seperti itu? Apakah ini pemahaman para sahabat atau pemahaman Anda sendiri, ya? Jadi ini secara sederhana. Baik, sudah atau belum? Kalau sudah, saya mau contohkan syubhat-syubhat mereka. Hah? Sudah ya, masya Allah. Ya udah, hapus kalau begitu. Baru-baru ini ya kita dapati sebagian cuplikan di media sosial, cuplikan video, ya, di mana ada seorang habib, ya, yang kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya tentang cara bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, sungguhnya cara solawat ini saya dapatkan dari guru saya, seorang habib juga yang masih hidup sekarang, Habib Fulan bin Fulan. Dan Habib Fulan bin Fulan ini mendapatkannya langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi keluar ketemu dengan dia, kemudian Nabi ajarkan cara bersolawat yang baru, yang tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Jadi ini ada orang langsung ketemu Nabi, jadi seperti jadi sahabat aja, ketemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, diajari syariat baru, cara bersolawat baru, langsung dari lafal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia berkata, dengan demikian saya akan beri ijazah kepada kalian untuk bersalawat dengan salawat model tersebut, yang tidak ada datang dalam hadis-hadis, ya. Ini kelihatannya sederhana, cuplikan video ini kelihatan sederhana, tapi memberi kesan bahwasanya Nabi keluar dari kuburan bisa ngobrol dengan siapa saja, ya. Bisa ngobrol dengan siapa saja. Kemudian lebih aneh daripada itu, Habib yang sama kemudian menyampaikan suatu cuplikan video lagi. Dia berkata tentang keutamaan seorang Habib, bagaimana Habib tersebut punya hubungan yang erat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sering berkunjung ke tempat dia, ya. Nabi sering berkunjung ke tempat dia. Sehingga suatu hari ada orang datang ke kota Madinah, ingin bertemu, ingin ziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dia masuk di pintu kota Madinah, tiba-tiba Fatimah radhiyallahu taala anha muncul, ya. Ternyata Fatimah juga keluar dari kuburannya. Bertanya lagi, Anda hendak kemana? Aina turid? Kemana kau hendak pergi? Kata dia, uridu an azura qabra ummik, qabra abik. Aku ingin menziarahi kuburan bapakmu. Kata Fatimah, ayahku lagi tidak ada, ya. Jadi kuburan lagi kosong. Ayahku sedang pergi ke menziarahi seorang habib di suatu negeri, entah di Yaman atau di mana. Subhanallah. Ini khurafat, tapi bahaya khurafat seperti ini, ya. Kelihatannya sederhana tapi akhirnya apa? Ya, melazimkan orang, berarti Nabi masih hidup, Nabi bisa kita ajak ngobrol, Nabi bisa ketemu dengan kita bisa minta tolong kepada Nabi, kita bisa minta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bisa hadir dalam acara-acara kita, ya. Ini khurafat yang disebarkan oleh sebagian orang, ini harus dibantah seperti ini. Tidak hal yang sangat aneh, ya, hal yang sangat aneh. Yang benar, Nabi SAW tidak pernah keluar dari kuburannya, ya, kecuali nanti pada hari kiamat kelak, ya. Ya, maka kita jawab secara sederhana, aneh bagaimana Nabi SAW waktu mengabarkan kepada putrinya Fatimah bahwasanya dia akan meninggal, Fatimah pun menangis dan bersedih. Dan para ulama menyebutkan setelah itu 6 bulan kemudian Fatimah juga meninggal dunia. Kenapa? Karena sedih mengetahui ayahnya akan meninggal dunia. Tapi Nabi tidak pernah berkata, jangan sedih wahai Fatimah, saya akan kunjungi kamu tiap hari, jangan khawatir, tidak usah sedih, ya. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Demikian juga setelah Nabi meninggal, Nabi tidak pernah menjenguk Fatimah, tidak pernah menjenguk istri-istrinya yang 9. Aisyah yang sangat dia cintai tidak pernah dia jenguk. Dia tidak pernah jenguk Abu Bakar, tidak pernah menjenguk Umar, tidak pernah menjenguk, ya, Utsman, tidak pernah menjenguk Ali bin Abi Thalib, ya. Tidak pernah menjenguk para sahabat, ya. Bagaimana kemudian di tahun 1400 Hijriah kemudian dia datang menjenguk si fulan ini, ya. Si fulan ini siapa, ya? Kok bisa dijenguk oleh Nabi sementara istri, anaknya, mantunya, sahabat-sahabatnya tidak dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seandainya Nabi keluar dari kuburannya kemudian menjenguk sahabat-sahabat, pasti dinukil oleh para
para sahabat ya. Ya. Kenapa para sahabat begitu sedih waktu Nabi SAW meninggal? Karena mereka tahu tidak lagi bertemu dengan Nabi SAW. Kalau ternyata Nabi masih bisa muncul-muncul, ngapain mereka sedih? Santai aja, kalau saya meninggal saya akan muncul ketemu kalian. Tidak usah nangis. Ya, atau pas Nabi meninggal juga langsung muncul aja, enggak usah nangis. Saya masih hidup ya. Ya, para sahabat menangis ya, menangis luar biasa. Ya, sampai Umar histeris tatkala itu ya. Sampai akhirnya Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Ya. Jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Taib. Ada beberapa dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi yang mereka jadikan dalil untuk membolehkan meminta doa atau berdoa kepada mayat, minta tolong kepada mayat. Di antara dalil-dalil tersebut seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Ya. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 154 ya. Wala taqulu liman yuqtala fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Baik, kita terjemahkan ayat ini. Dan janganlah kalian berkata kepada orang yang meninggal di jalan Allah, yang mati syahid, amwat, mayat-mayat. Jangan kalian berkata mereka mayat-mayat. Bal ahya, akan tapi mereka masih hidup. Akan tetapi kalian tidak merasakannya. Baik, ini ayat pertama. Ayat yang kedua yang mereka jadikan dalil, ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ali Imran 169. Ali Imran 169. Yang kedua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Kata Allah, janganlah kalian menyangka, jangan berkata orang yang meninggal, orang-orang yang mati syahid, mayat-mayat. Mereka bukan mayat-mayat ya. Sama, jangan menyangka bahwasanya orang-orang yang mati syahid mayat-mayat, akan tapi masih hidup ya, masih hidup di sisi Rabbmu, di sisi Rabb mereka. Taib, ini dua ayat ya. Menurut mereka sederhana, kata mereka, jangan kalian berkata orang yang mati syahid sudah mati, mereka masih hidup. Mereka masih hidup, akan tapi kalian tidak merasakannya. Yang kedua, mereka masih hidup di sisi Rabb mereka, tapi kalian, bahkan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, kalau gitu mereka masih hidup, kita boleh minta kepada mereka. Sebagaimana mereka masih hidup, tidak ada bedanya. Kemudian kita ketemu, misalnya datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah tolong saya," boleh ya. "Ya Rasulullah doain saya." Ya, jangankan minta doain, minta tolong saja boleh. Karena mereka masih apa? Masih hidup. Yang mati syahid saja masih hidup, apalagi siapa? Nabi SAW. Ya. Baik. Antum mungkin bingung gimana cara bantahnya. Tapi kita tadi sudah bilang cara bantah secara global gimana? Kita bilang gimana? Apakah salah memahami demikian? Bahwasanya masih hidup seperti di alam nyata datang ya. Kemudian apa namanya? Datang ke acara-acara yang mereka bikin ya. Hadir di acara ini, hadir di acara anu ya. Mengunjungi fulan, mengunjungi kiai fulan, mengunjungi habib fulan ya. Apakah ada salah memahami demikian? Jawabannya tidak ada. Kemudian konsekuensi dari yang antum meyakini bahwasanya berarti Nabi masih hidup, boleh dimintai. Taib. Apakah para sahabat melakukan demikian? Saya tanya sama antum, orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud dikubur di mana? Di pekuburan syuhada Uhud. Para sahabat yang lain masih hidup. Apakah mereka pernah datang kepada para sahabat yang mati syahid kemudian minta-minta kepada mereka? Jawabannya enggak ada. Mereka datang untuk mendoakan, bahkan bukan untuk minta-minta kepada orang-orang yang mati syahid. Mereka tidak pernah datang kepada kuburan para sahabat yang mati syahid kemudian minta-minta kepada mereka. Justru sebaliknya, mereka datang ke kuburan-kuburan tersebut dalam rangka mendoakan mereka. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan sedikit pun mintalah kepada orang-orang yang mati syahid ya.
Tidak ada. Nabi tidak pernah juga mengisyaratkan sedikit pun, kalau saya sudah mati mintalah kepada aku. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau itu memang perkara yang disyariatkan, bahkan perkara yang sangat penting, dianggap penting oleh orang sekarang, kenapa Nabi tidak pernah menjelaskan? Kenapa Nabi tidak pernah menjelaskan? Kenapa para sahabat tidak pernah mempraktekkan? Ya. Taib. Kata mereka kalau yang mati syahid saja masih hidup, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bantahannya? Bantahan secara spesifik sekarang, bantahan. Yang pertama, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal banyak, ya. Ya. Taib. Di antara ayat-ayat tersebut seperti Ali Imran 144. Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun." Di antara ayat-ayat tersebut dalam surat Al-Imran 144 Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul dari para rasul-rasul yang telah berlalu sebelumnya. Ya, yang mereka juga meninggal, tapi sudah meninggal rasul-rasul sebelumnya. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh kalian akan kembali ke murtad, kembali ke belakang, ya. Jadi kata Allah, afa immata, kalau dia meninggal. Jadi Allah sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad akan apa? Akan meninggal. Mata, afa immata, kalau Muhammad meninggal. Tidak ada beda Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya meninggal atau tidak? Meninggal. Nabi Musa meninggal, Nabi Isa meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Sulaiman meninggal, Nabi Ismail meninggal, Nabi Muhammad juga apa? Meninggal, ya. Kalau ternyata bertawasul minta kepada nabi-nabi diperbolehkan, Nabi pasti mengisyaratkan, mintalah kalian kepada Nabi Sulaiman, mintalah kalian kepada Nabi Musa, mintalah kalian kepada nabi-nabi tersebut kalau masih hidup. Seperti nabi yang diyakini oleh mereka masih bisa berjalan-jalan, ya, masih bisa kunjungan-kunjungan, ya. Maka Nabi pasti mengatakan mintalah kepada ruh-ruh para nabi. Tapi tidak pernah Nabi mengucapkan demikian, ya. Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Ini ayat pertama menunjukkan Nabi akan meninggal dunia. Yang kedua, ayat kedua surat Az-Zumar ayat 30. Kata Allah, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kau akan meninggal wahai Muhammad sebagaimana mereka juga akan meninggal, ya. Engkau dan mereka akan meninggal, kata Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan meninggal dan mereka juga akan meninggal. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 34. Al-Anbiya ayat 34. Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Allah tidak pernah memberikan keabadian bagi seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau mati kemudian mereka kekal? Kata Allah, afa imitta, kalau kau meninggal. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Akan meninggal dunia. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 57 yang lebih umum, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan meninggal dunia. Baik. Ini ayat-ayat semuanya. Ini ayat-ayat semuanya sangat tegas menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, dan Nabi akhirnya meninggal apa? Meninggal dunia. Baik. Nabi meninggal dunia, selesai. Dan ini dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh Abu Bakar. Makanya waktu Rasulullah SAW meninggal, para sahabat bersedih. Umar yang tidak terima. Kata Umar, siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya penggal kepalanya. Orang juga takut sama Umar. Sampai akhirnya Abu Bakar mendiamkan Umar, kemudian membacakan firman Allah di antara ayat-ayat ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, meninggal dunia, ya. Oleh karenanya konsekuensinya dilakukan. Rasulullah SAW dikafankan, dimandikan, dikuburkan sebagaimana mayat-mayat yang lain, ya. Jadi beliau meninggal dunia, ya. Taib, ya. Kemudian datang sebagian ayat-ayat seperti ini seakan-akan orang yang mati syahid belum meninggal dunia. Dari sini Allah menetapkan adanya kehidupan bagi orang-orang yang mati syahid, ya. Sementara Allah menyatakan Nabi SAW sudah meninggal. Maka dalam kaidah, ya, dalam kaidah bahwasanya al-hayatu, ini kaidah dua, musbatah ghair al-hayatu al-manfiyah. Artinya kehidupan yang ditetapkan dalam dalil-dalil tidak sama dengan kehidupan yang dinafikan oleh dalil-dalil. Taib. Dalam ayat ini, ayat surat Al-Baqarah 154 dan surat Ali Imran 169, di situ ada kehidupan yang Allah tetapkan.
kehidupan tersebut bal ahya, ya kata Allah, bal ahya. Ya, akan tapi mereka hidup, akan tapi mereka hidup. Adapun tadi telah kita bacakan ayat-ayat yang banyak kehidupan dinafikan oleh Allah. Innaka mayyitun, kau akan apa? Meninggal dunia. Afa imitta, kalau kau meninggal, ya. Ya, kemudian wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, afa imitta, kalau kau meninggal. Jadi jelas bahwasanya Nabi SAW meninggal. Afa immata aw qutilan, Allah sebutkan innaka mayyit. Afa immata, ya. Semuanya menunjukkan Nabi akan meninggal dunia. Berarti ada kehidupan yang dinafikan. Ada kehidupan yang ditetapkan, ada kehidupan yang dinafikan. Paham sampai di sini? Saya ulangi, dalam ayat ini ada kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Kata Allah bahkan mereka masih apa? Hidup. Kalau orang yang mati syahid masih hidup, apalagi Nabi SAW. Dalam ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, kehidupan dari Nabi dicabut oleh Allah, dinafikan. Artinya Nabi sudah meninggal apa? Meninggal dunia. Paham sampai sini? Seakan-akan ada kontradiksi. Ini menetapkan kehidupan, ayat-ayat tadi saya sebutkan menafikan apa? Kehidupan. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran tidak mungkin kontradiksi. Oleh karenanya para ulama mengatakan kehidupan yang ditetapkan dalam dalil-dalil tidak sama dengan kehidupan yang dinafikan oleh dalil-dalil. Nah, kehidupan yang ditetapkan dalam dalil-dalil disebut dengan ini apa? Kehidupan yang ditetapkan dalam dalil apa namanya? Disebut dengan al-hayat al-barzakhiyah. Kehidupan alam barzakh. Adapun kehidupan yang dinafikan itu namanya al-hayat dunyawiyah, yaitu kehidupan duniawi, kehidupan di dunia. Dan kita tahu bahwasanya alam ada tiga, alam dunia, alam barzakh, sama alam akhirat. Alam ada tiga, alam dunia, alam barzakh, sama alam apa? Akhirat. Barzakh itu artinya perantara, ya. Perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat nanti setelah hari kiamat. Nah, yang Allah tetapkan itu namanya kehidupan alam barzakh ini. Tapi mereka masih hidup, Bukan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia sudah dinafikan oleh Allah. Nabi meninggal dunia. Orang mati syahid meninggal atau tidak? Meninggal. Buktinya apa? Buktinya mereka meninggal apa? Buktinya mereka dikuburin. Itu ciri-ciri orang meninggal dunia. Kemudian istri mereka jadi janda, boleh dinikahi oleh sahabat yang lain. Dinikahi. Ja'far bin Abi Thalib waktu meninggal dunia, istrinya namanya Asma binti Umais. Waktu Ja'far meninggal, istrinya dinikahi oleh Abu Bakar. Dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, Asma binti Umais dinikahi sama Ali bin Abi Thalib. Ini Asma binti Umais dinikahi oleh tiga sahabat yang hebat-hebat. Yang pertama, Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Waktu dia meninggal, istrinya Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian meninggal, dinikahi lagi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya zaman dahulu janda itu nggak ada yang nggak laku, semua dinikahi oleh para sahabat. Jadi luar biasa. Saya kadang baca-baca tentang hadis-hadis Nabi bagaimana para janda, ya, begitu habis masa iddahnya langsung dinikahi oleh para sahabat. Sepertinya mereka begitu perhatian sama kawan-kawan mereka. Ini adalah janda dari sahabatku, saya harus tolong, saya harus begini, sehingga tidak ada janda yang ya tidak dinikahi. Banyak sekali dalil-dalil bagaimana para sahabat menikahi para janda. Tidak seperti zaman sekarang. Ya. Jandanya banyak yang tidak nikahi. Ya. Sudah sampai situ saya tidak dilanjutkan. Jadi maksud saya, orang-orang yang terbunuh dalam medan pertempuran mati atau tidak? Mati. Buktinya dia mereka dikuburkan, buktinya harta mereka diwariskan, buktinya jandanya dinikahin oleh orang lain. Kalau mereka masih hidup seperti kehidupan duniawi, nggak boleh dong istrinya dinikahi, nggak boleh hartanya diwariskan. Ini menunjukkan mereka secara kehidupan dunia sudah meninggal, tapi mereka hidup dalam alam barzakh. Nah, alam kehidupan barzakh tidak bisa disamakan dengan kehidupan dunia. Saya ulangi, kalau kita sudah tahu yang Allah tetapkan kehidupan alam barzakh, yang Allah nafikan kehidupan dunia, maka tidak boleh menyamakan kehidupan alam barzakh dengan kehidupan apa? Dunia. Sebagaimana tidak boleh menyamakan kehidupan akhirat dengan kehidupan alam barzakh dengan kehidupan ini. Ini tiga alam yang berbeda. Alam dunia, alam barzakh, sama alam apa? Akhirat.
Dan tidak ada seorang berakal pun menyamakan kehidupan alam barzah dengan kehidupan apa? Dunia. Orang semua tahu alam barzah kehidupannya berbeda. Ya, sama seperti orang tatkala tidur dia masuk dalam alam mimpi. Alam mimpi tidak sama dengan alam nyata. Dalam mimpi tersebut dia berkelana bertemu dengan si fulan, mungkin dia berkelahi, mungkin dia kaya, mungkin dia ini, ya, mungkin dia poligami, ternyata cuma mimpi. Tidak bisa disamakan dengan alam dunia. Bangun, waduh, cuma nikmat sementara. Jadi tidak sama antara alam mimpi dengan alam nyata. Sama, tidak sama alam barzah dan alam apa? Dunia. Paham? Baik. Kalau Anda telah mengetahui hal ini, saya akan jelaskan. Ini dalil bahwasanya berbeda antara alam barzah dengan alam dunia. Ya. Baik. Perhatikan di sini, Allah berfirman, janganlah kalian berkata kepada orang yang sudah meninggal dunia, mereka mayat. Jangan. Tetapi mereka masih hidup. Akan tapi kalian tidak merasakannya. Akan tapi kalian tidak merasakannya. Kalian tidak merasakannya. Ini menunjukkan kehidupan tersebut bukan kehidupan dunia. Faham? Kalau kehidupan dunia kita merasakan atau tidak? Merasakan. Kata Allah, mereka ini hidup tapi kalian tidak merasakannya. Kalau kalian tidak merasakannya, bagaimana kalian datang minta-minta sama dia? Wong kalian tidak tahu bagaimana kehidupan dunia dia. Ini menunjukkan kehidupan tersebut kehidupan spesial, bukan kehidupan seperti kehidupan dunia. Kalau seperti kehidupan dunia berarti kita merasakan. Tadi seperti ketemu Nabi, tadi Nabi ajarin dong salawat. Ya. Kita undang makan Nabi di rumah, Nabi sudah meninggal, kita undang makan, kita undang acara maulid misalnya. Ya. Itu namanya berarti kehidupan, benar-benar kehidupan. Padahal kata Allah, walakin la tash'urun. Kalian tidak merasakannya. Berarti kehidupannya berbeda dong, tidak sama dengan kehidupan dunia. Baik, paham? Sisi kedua, kata Allah, janganlah kalian menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah mereka sudah meninggal. Katanya mereka masih hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Di sisi ini ada dua tafsiran, ya. Dua tafsiran. Ada maknanya, ya, al-indiyah al-hakikiyah, ada namanya al-indiyah al-majaziyah. Al-indiyah al-majaziyah. Bisa diartikan dengan dua tafsiran. Akan tapi mereka masih hidup di sisi Rabb mereka, benar-benar di sisi Allah secara hakikat. Berarti mereka bukan secara jasad mereka di apa namanya? Di kuburan, tapi ruh mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam riwayat yang sahih waktu Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang bagaimana ruh-ruh para syuhada, maka Ibnu Mas'ud menjelaskan, ruh-ruh para syuhada seperti burung-burung yang berterbangan di surga. Seperti yang berterbangan di mana? Surga, meskipun jasad mereka di kuburan. Meskipun jasad mereka di kuburan, tapi jasad mereka di kuburan punya kaitan dengan ruh. Ruh tersebut berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tasrah fil jannah, berjalan-jalan ke sana sini di surga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau Anda tidak bisa paham tentang ini, ingatlah bagaimana matahari dengan bumi. Meskipun matahari letaknya di atas, tapi kaitannya cahayanya sampai ke bumi, ya. Sama seperti orang meninggal, orang tidur bisa saja ruhnya berkelana ke sana sini tapi masih punya hubungan dengan badannya. Kalau dia lepas berarti dia meninggal dunia. Tapi dia masih kembali lagi. Tapi bagaimana cara hubungannya dengan tubuhnya kita nggak tahu, itu masalah yang gaib. Jadi kalau kita mengartikan bahwasanya mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti ruhnya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau begitu, ya, tidak setiap saat kita boleh minta kepada dia, wong dia jauh, tidak dekat dengan kita. Dia berada di sisi Allah, bukan di sisi Anda. Paham? Saya tanya sama antum. Waktu Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Ibrahim masih hidup, Nabi Isa masih hidup, apakah murid-muridnya dimanapun bisa minta tolong sama Nabi? Nabi lagi di Mekah, muridnya lagi di Madinah, ya Muhammad tolong saya. Tidak ada sahabat yang begitu. Kalau mereka minta sesuatu, mereka cari Nabi, ketemu langsung, baru apa? Baru mereka menyampaikan permohonan, atau mereka minta didoakan oleh Nabi. Caranya bagaimana? Mereka datang langsung kepada Nabi, ataukah mereka cuma di rumah saja, ya Rasulullah doain saya? Apakah ada sahabat yang begitu? Enggak ada. Kalau mereka minta didoain Nabi, mereka cari Nabi, ketemu Nabi, baru minta didoain oleh Nabi SAW. Itu Nabi masih hidup. Bagaimana lagi kalau Nabi sudah meninggal dunia? Kemudian orang di mana saja mengatakan, ya Rasulullah doain saya. Orang ente di Indonesia. Sementara Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum paham atau tidak? Ya. Saya ulangi. Kata Allah, mereka masih hidup di sisi Rabb
mereka. Ini dalil kalau kita artikan secara hakikat, ini secara majaz. Kalau secara hakikat berarti benar-benar ruh mereka di sisi Allah, sebagaimana ruh para syuhada yang berada di surga berjalan-jalan di surga. Ya berarti enggak ada hubungannya ente ke kuburan, ruh mereka sedang di mana? Di surga, ya. Ya, kalau Anda ingin minta, Anda harus ketemu langsung, ya. Waktu mereka masih hidup saja minta sesuatu harus ketemu langsung, apalagi mereka sudah meninggal dunia. Atau di sisi sini maksudnya majaz. Maksudnya mereka itu sebenarnya di sisi Allah masih hidup menurut penilaian Allah, meskipun menurut penilaian kalian sudah meninggal, ya. Apalagi kalau kita artikan dengan majaz, berarti sebenarnya mereka meninggal dunia. Hanya saja dalam pandangan Allah mereka masih hidup. Ini kalau kita artikan dengan makna majaz. Maka kalau diartikan dengan makna majaz, lebih-lebih lagi tidak boleh kita minta kepada mereka, karena pada hakikatnya mereka sudah meninggal. Hanya saja di sisi Allah mereka masih hidup, ya. Tapi di sisi kalian mereka benar-benar meninggal, maka tidak boleh minta kepada mereka. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kehidupan ini bukanlah kehidupan dunia tapi kehidupan alam barzakh, Allah mengatakan yurzaqun, diberi rizki. Nah, kalau mereka saja diberi rizki, ngapain kita minta kepada mereka? Mereka saja diberi rizki, ngapain kita minta kepada mereka? Kecuali kalau mereka Allah mengatakan yarzuqun, mereka memberi rizki. Nah, kalau mereka di sisi Allah ikut memberi rizki, maka mintalah kepada mereka. Ternyata mereka di sisi Allah dan mereka juga diberi rizki oleh Allah. Oleh karenanya minta langsung kepada sang pemberi rizki. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini? Faham enggak? Ya, paham ya. Saya bacakan perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Dia berkata, ya, Ahya'un inda rabbihim yurzaqun, tentang tafsir surat Imran 169. Mereka masih hidup di sisi Rabb mereka, diberi rizki. Kata beliau, wa haula'i hayatuhum al-an allati fi alamil barzakh haqqun. Mereka itu kehidupan mereka sekarang yang ada di alam barzakh adalah hakikat, benar-benar ada. Mereka masih hidup tapi dalam alam barzakh. Walakin laisat hiya hayatud dunya min kulli wajhin. Tapi itu bukan kehidupan dunia dari segala sisi. Wala hayati ahli jannah min kulli wajhin, tapi juga bukan seperti kehidupan penghuni surga. Jadi Al-Imam Az-Zahabi membagi kehidupan menjadi tiga: kehidupan dunia, kehidupan barzakh, dengan kehidupan apa? Akhirat, di surga. Mereka ini para syuhada, mereka hidup tapi di alam barzakh. Tidak sama persis seperti kehidupan dunia dan juga tidak sama persis seperti kehidupan apa? Di surga. Mereka benar disebutkan roh mereka bermain di surga, tapi tidak seperti kalau mereka dibangkitkan nanti. Tatkala dibangkitkan dengan jasad yang baru, ya, kemudian dengan kehidupan yang baru akan lebih sempurna lagi tatkala mereka masuk surga. Ini menunjukkan ada perbedaan antara alam dunia, alam barzakh dengan alam akhirat. Ya. Saya bacakan lagi, ya, dalam hadis riwayat Muslim dari Masruq ibn al-Ajda, qala sa'alna Abdullah, yakni ibnu Mas'ud. Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, tapi mereka masih hidup di sisi Rabb mereka, diberi rezeki. Tentang Ali Imran ayat 169. Ya, maka Ibnu Mas'ud berkata, ama inna sa'alna an dzalika. Kami juga pernah bertanya hal tersebut kepada Nabi. Nabi yang jelaskan, kami pernah bertanya hal yang kalian tanyakan kepadaku, kami pernah tanyakan langsung kepada Nabi tentang ayat ini. Mereka para syuhada hidup di sisi Rabb mereka dapat rezeki. Maka Nabi menjelaskan, arwahuhum fi jawfi tayrin khadir laha qanadil muallaqatun bil arsh. Kata Nabi, sungguhnya ruh-ruh para syuhada dalam lubang burung. Jadi mereka seperti burung yang berwarna hijau, laha qanadil muallaqatun bil arsy. Mereka punya sangkar-sangkar yang tergantungkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tasrah minal jannah haitsu sya'at. Kemudian burung-burung tersebut yang ada roh-roh para syuhada berterbangan di dalam surga sesuai dengan yang dia kehendaki. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Setelah itu, setelah mereka berjalan-jalan di surga, mereka kembali kepada roh itu, kembali kepada sangkar-sangkarnya. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan faqal. Kemudian Allah bertemu dengan mereka, Allah muncul, lantas Allah berkata kepada mereka, hal tashtahuna syai'an, wahai para ruh syuhada,
apakah kalian menghendaki sesuatu? Qalu ayu syai'in nashtahi. Ayu syai'in nashtahi. Kata mereka, apalagi yang kami ingin ya Allah? Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Sementara kami bebas berjalan-jalan di surga, terbang ke sana sini. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat. 3 kali Allah tawarkan, apa kalian ingin sesuatu selain ini? Apa kalian ingin sesuatu selain ini? Namun mereka mengatakan, kami ingin apa lagi ya Allah, kami sudah bebas di surga, terus minta apa lagi? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, falamma ra'au annahum lan yutraku min an yas'alu, tatkala para ruh-ruh syuhada tahu mereka harus minta, selalu ditanya minta apa, akhirnya mereka harus minta, akhirnya mereka minta apa? Qalu ya Rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtal fi sabilika marratan ukhra. Kata mereka, ya Allah, kalau memang kami harus minta, kami ingin hidup lagi supaya bisa perang lagi, supaya bisa mati syahid lagi. Kembalikan roh kami kepada jasad-jasad kami, kemudian hidupkan kami kembali agar kami berperang kembali dan kami terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'a anna an laisa lahum hajah turiku. Tatkala Allah melihat ternyata roh-roh ini, para ruh syuhada tidak punya keperluan, Allah tinggalkan mereka. Ini dalil bahwasanya ruh-ruh syuhada berada di sisi Allah itu mereka di mana? Di surga. Ya. Mereka berada di surga dan mereka sedang sibuk di surga. Ente datang-datang minta, mereka lagi main-main di surga diminta-mintain. Mereka lagi sibuk di surga. Dan tidak ada dalil bahwasanya mereka mendengar perkataan orang yang meminta-minta kepada mereka. Oleh karenanya para hadirin yang telah subhanahu wa taala, ini di antara penjelasan yang penting ya. Saya ada waktu kah? Kita lanjutkan ayat kedua sebentar ya. Ayat kedua. Ayat kedua, maksud saya syubhat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 64. Dalam surat An-Nisa ayat 64. Tolong dihapus. Syubhat yang kedua, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat berapa? 64. Allah berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Baik, kita akan lanjutkan setelah salat Isya, tapi saya ingat mereka berkata, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka, seandainya mereka berbuat zalim kepada diri mereka, kalau mereka berbuat dosa terus mereka datang kepada engkau, fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasulullah juga mohonkan ampunan buat mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syubhat mereka, kata mereka, ini ayat umum mencakup setelah Nabi meninggal dunia. Barang siapa yang berbuat dosa kemudian pergi ke kuburan Nabi, minta agar Nabi mohonkan ampun buat dia, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ayat ini menunjukkan disyariatkannya kita datang ke kuburan Nabi untuk minta agar Nabi mohonkan ampunan buat kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insyaallah kita akan jelaskan bantahannya setelah salat Isya. Wallahu taala alam bisawab. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Satu syubhat lagi ya. Insyaallah syubhat-syubhat berikutnya kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah taala ya. Ini di antara ayat yang sering mereka gunakan untuk membolehkan seorang datang ke kuburan Nabi kemudian minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Taib. Adapun sisi pendalilannya ya. Jadi kata mereka, perhatikan ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau annahum ya, seandainya, saya artikan dulu biar antum paham, seandainya mereka tatkala menzalimi diri mereka, mereka datang kepadamu lalu mereka memohon ampunan pada Allah, dan engkau dan Rasul memohon ampunan bagi mereka, untuk mereka lawajadu, maka mereka dapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Baik, saya jelaskan sisi pendalilan mereka. Kata mereka, lihat ayat ini, Allah mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka tatkala berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, mereka ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, lantas mereka memohon ampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga mohon ampunan untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan dapati Allah Maha Penerima Taubat dan Allah Maha Penyayang. Kata mereka, ayat ini umum. Ayat ini umum berarti mencakup Nabi
waktu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kalau begitu ini dalil bahwasanya seorang boleh datang ke kuburan Nabi dan minta agar Nabi mohonkan ampun buat dia, karena di sini Allah mengatakan wastaghfara lahumur rasul, lantas Rasulullah SAW mohon ampunan buat mereka. Berarti boleh seorang datang ke kuburan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mohonlah ampunan, aku telah berdosa, aku mohon kepada engkau agar mohonkan ampunan buatku, agar mohonkan ampunan buatku. Kata mereka ayatnya umum, ya. Sisi pendalilan, ayatnya umum, mencakup tatkala Nabi masih hidup, Nabi SAW hidup maupun setelah meninggal. Ya. Bantahan yang pertama, ya, ayat ini untuk kejadian khusus, tidak bisa dikiaskan dan diumumkan. Perhatikan sisi pertama, kita ingin jelaskan bahwasanya bantahan ayat ini adalah kejadian khusus, ya. Karena kita tahu, kenapa saya katakan kejadian khusus? Karena kita tahu tidak ada syarat tobat. Ayat ini dohirnya, dohir ayat ini, syarat orang kalau bertobat harus datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Kalau mereka berbuat kezaliman, mereka datang kepada engkau, lantas minta ampun kepada Allah, dan Allah, ya, dan Rasulullah mohon ampunan bagi mereka. Ayat ini dibuka, untuk bisa lihat dalam ayat sebelum ayat ini, sebelum ayat ini Allah berfirman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Jadi ayat yang lengkap seperti ini, ya. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum, ini kelanjutannya, ya. Ini kelanjutannya. Ya. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka berbuat kezaliman, ya. Jadi kalau orang berbuat zalim kemudian datang kepada Nabi minta ampun dan Nabi memohonkan ampunan bagi mereka, ini adalah termasuk dari ketaatan. Termasuk dari ketaatan. Karena di awal ayat kata Allah, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Makanya kalau mereka berbuat kezaliman, maka datanglah kepada Nabi. Seakan-akan bahwasanya syarat diterima taubat, syarat ketaatan kepada Rasulullah adalah kalau berdosa datang kepada siapa? Nabi. Saya tanya sama antum, apakah ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada sahabat kalau bersalah harus datang kepada Nabi. Mereka minta ampun sendiri, bertobat kepada Allah tanpa Nabi ketahui pun bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham atau tidak? Tidak ada syarat tobat harus datang kepada Nabi. Namun ayat seakan-akan menunjukkan syarat tobat, diterima tobat harus datang kepada Nabi. Makanya para ulama mengatakan ayat ini adalah kejadian khusus, karena ini kejadian berkaitan dengan tidak beradabnya mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengetahui hal ini, antum bisa lihat ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya, yaitu ayat sebab kenapa muncul ayat ini, ya, ayat 60 surat An-Nisa ayat 60 ini, An-Nisa ayat 64, ayat 60 saya bacakan. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah pada yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, mereka hendak berhakim kepada taghut. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang mereka mencari hukum kepada taghut, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesalahan yang mereka lakukan adalah berhukum kepada taghut, berhukum kepada taghut. Harusnya mereka berhukum kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada taghut. Makanya kesalahan mereka berkaitan dengan dua hak. Pertama, hak Allah, ya. Mereka tidak menjalankan perintah Allah untuk berhukum kepada Nabi. Yang kedua, mereka tidak beradab kepada Nabi di situ. Yang kedua, mereka tidak beradab kepada Nabi. Ada Nabi di situ, mereka malah berhukum kepada taghut. Paham atau enggak paham? Ya, saya ulangi. Ini ayat ini khusus berkaitan dengan suatu kaum yang mereka mungkin orang-orang munafik. Mereka itu berhukum kepada taghut padahal Nabi ada. Paham? Harusnya kalau ada masalah mereka berhukum kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya mereka berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tinggalkan Nabi dan mereka berhukum kepada taghut. Sehingga mereka melakukan dua kesalahan. Pertama, kesalahan kepada Allah, tidak taat kepada Allah untuk taat kepada Rasulullah.
Yang kedua, mereka beradab yang buruk kepada Nabi. Nabi ada, mereka malah meninggalkan siapa? Nabi. Makanya kalau mereka bertobat, Allah syaratkan kalian harus datang kepada Nabi, karena kalian telah berbuat adab yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham? Maka ini kejadian khusus. Kejadian khusus tentang suatu kaum yang khusus. Di antaranya yang menunjukkan ini kejadian khusus, ya, tidak bisa diumumkan. Di sini Allah mengatakan, ya, walau annahum id, seandainya, jadi kata id di sini, ya, jadi dua, ya, kalimat id artinya apa? Tatkala, yaitu artinya sudah terjadi. Allah tidak berkata idza. Kalau idza itu artinya bisa berulang, yang artinya ketika, maksudnya perulangan. Saya kurang tahu bahasa Indonesia, tapi maksudnya id ini artinya seandainya mereka tatkala berbuat zalim, artinya sudah terjadi. Paham? Beda kalau Allah mengatakan walau annahum idza zalamu. Kalau seandainya mereka ketika berbuat dosa, ketika artinya setiap kali mereka berbuat dosa, paham? Itu menggunakan kata idza. Kalau setiap kali mereka berbuat dosa datang kepada Nabi. Tapi Allah mengatakan iz, tatkala sudah terjadi. Seperti Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat. Sebutkanlah tentang kisah Maryam tatkala dia menjauhkan diri. Maksudnya sudah terjadi, bukan berulang-ulang. Maryam apa? Beda antara iz dengan iza, paham? Kalau idza artinya ketika dan bisa berulang-ulang. Kalau id tatkala dan sudah terjadi. Jadi kata id ini tidak bisa memberikan faedah keumuman. Antum paham atau tidak? Paham atau tidak? Yang benar, yang paham angkat tangan. Ya, paham ya? Sudah, saya anggap paham aja lah, ya. Yang ketiga, ya, Allah mengatakan ja'uka, ya. Perhatikan di sini, ka ini menunjukkan apa? Artinya apa? Engkau, yaitu Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, tatkala mereka berbuat zalim, seandainya mereka tatkala berbuat zalim, yaitu mereka segera datang kepada engkau, datang kepada Nabi, berarti maksudnya Nabi masih hidup. Allah tidak mengatakan ja'u ila qabrik, datang kepada kuburanmu, tidak. Tapi Allah mengatakan datang kepada engkau. Ini isyarat bahwasanya tatkala Nabi masih apa? Hidup. Beda antara datang kepadamu dengan datang kepada kuburanmu, beda. Bahasa membedakan. Kemudian yang keempat, semua menggunakan kata ganti dalam bahasa Arab, artinya dhamir, ya, ad-dhamair. Dan kata ganti tidak ada keumuman, dan kata ganti tidak ada keumumannya. Allah mengatakan tatkala mereka berbuat zalim kepada diri mereka. Ya, Allah berbicara tentang suatu kaum. Mereka itu sudah tahu orang-orangnya, paham? Maka ini kata ganti orang ketiga, tidak ada keumuman. Karena ini berkaitan dengan orang-orang Allah bicarakan tatkala mereka berbuat zalim, yaitu mereka-mereka tadi yang berhukum kepada tagut. Jadi Allah tentang berbicara pada suatu kaum, maka jangan diumumkan karena kata ganti tidak ada keumumannya. Paham? Berarti ini menunjukkan ayat ini khusus berkaitan tentang suatu kaum. Karena tidak ada dalil bahwasanya kalau orang bersalah harus datang ke kuburan Nabi. Paham? Baik. Saya tanya sama antum, apakah ada para sahabat setelah Nabi meninggal, kalau mereka bersalah mereka datang ke kuburan Nabi? Tidak ada. Seandainya ada, pasti sahabat siapa yang tidak bersalah? Pasti mereka bersalah. Abu Bakar, Umar pasti pernah berbuat dosa, dan tidak diriwayatkan mereka tatkala meminta ampun datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya ayat ini adalah khusus. Padahal zahir dari ayat ini wajib bagi mereka untuk datang kepada Nabi. Kalau kita umumkan bahwasanya berlaku setelah Nabi meninggal dan berlaku pada siapa saja yang berdosa, harusnya kalau ada orang berdosa harus datang ke kuburan siapa? Nabi. Dan ternyata tidak ada yang pernah mengerjakannya. Maka ayat ini berkaitan tentang Nabi tatkala masih hidup, sehingga Nabi bisa mohon ampunkan bagi mereka. Waktu Nabi sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi, ya. Baik, demikian saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.